Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Yang nomor dua, bagian nomor dua adalah bab naibul fa'il. Akim maqaman fa'il alladhi hudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu yansarif. Au masdaran au darfan au majrura illam tajid maf'ulahul madhkura. Seperti halnya yang kemarin, kalau fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Setelah fi'il mabni ma'lum. Sedangkan kalau naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Itu cara mudahnya. Kalau di sini menggunakan definisi lain, aqim maqamal fa'il alladhi hudif faf'ulahu fi kulli ma lahu yansarif. Naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Maf'ul yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Lafad doroba zaidun amron. Doroba zaid maf'ul, ini maf'ulnya kan? Doroba fi'ilnya, zaid ini fa'ilnya, amron ini maf'ulnya. Kalau definisi yang satu yang barusan adalah maf'ul, berarti Umar, maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya itu dibuang. Dan i'rabnya itu disesuaikan dengan i'rab fa'ilnya. Asalnya doroba zaidun amron. Asalnya doroba zaidun amron. Maka nanti maf'ul menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Dan i'rabnya harus dibaca rofa. Duriba am duriba amrun. Kemudian yang fi'ilnya itu harus dimajhulkan. Duriba amrun. Kalau yang lebih mudah itu sudah. Yang mudah itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Mabni setelah fi'il mabni majhul. Nah, kalau fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Doroba. Berarti isim yang dibaca rofa setelahnya adalah fa'il. Duriba berarti majhul. Isim yang dibaca rofa setelahnya adalah naibul fa'il. Itu ya cara mudahnya. Fa'il adalah kalau yang tadi fa'il yang menempati tempatnya fa'il, maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'il itu dibuang.
Nanti pembuangannya atau semisal yang lain adalah kalau di Al-Quran apa? Khuliqal insanu insanu. do'ifan. Itu kan asalnya khalaqallahul insana do'ifan. Asalnya adalah khalaqallahul insana do'ifan. Khalaqallahul insana do'ifan. Akhirnya kulik akhirnya fa'ilnya itu dibuang kemudian dimabdikan majhul. Khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Yang asalnya adalah khalaqallahul insana dha'ifan. Nah, apa tujuan naibul fa'il? Itu nanti macam-macam. Ada kalanya untuk meringkas. Kan asalnya panjang doroba zaidun amron. Akhirnya diringkas lil qasr duriba amrun. Ada kalanya memang karena sudah pelakunya sudah diketahui. Kalau duriba amrun kan langsung Umar dipukul kan tidak ketemu kan siapa pelakunya kan? Apakah bisa Zaid siapa kan tidak tahu. Berarti kalau kayak model-model kayak gini lebih condong kepada diringkas saja biar lebih mudah. Karena tujuannya adalah pengen mengetahui siapa saja siapa yang dipukul kan tak tidak tanpa harus mengetahui siapa yang memukul. Ada kalanya nanti apa namanya ada kalanya karena failnya sudah diketahui. Contoh, khalaqallahul khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan apa namanya? Allah manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, yang menciptakan manusia itu kan sudah kita ketahui bahwasanya pencipta manusia itu adalah Allah. Berarti itu khuliqal insanu dhaifan manusia diciptakan dalam keadaan lemah tanpa menyebutkan fa'ilnya karena memang sudah jelas fa'ilnya pasti adalah Allah. Fa'ilnya pasti adalah Allah sehingga itu di apa namanya dijadikan dibentuk sebagai naibul fa'il setelah fi'il karena memang fa'ilnya sudah diketahui karena maklum yang menciptakan manusia bukan apa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya memang kayak yang tadi yang contoh di sini ada kalanya lil qasar hanya untuk meringkas. Bisa jadi yang melakukan tidak ketemu siapa fa'ilnya. Ini kok dikenai bul fa'il padahal fa'ilnya masih belum ketemu siapa siapa yang dimaksud di sini. Fa'ilnya itu siapa? Belum ketemu. Tiba-tiba ini diringkas. Oh, berarti tiba-tiba dijadikan naibul fa'il. Oh, berarti ini qasar biar untuk meringkas saja. Karena memang mungkin intinya yang ingin diketahui adalah fa'ilnya, apa namanya objeknya, siapa yang menjadi objek pemukulan itu. Daraba Zaidun Amrun, ya Zaid memukul Umar, yang dipukul ya Umar. Objeknya adalah Umar yang kena pukulan. Ketika Doriba Amrun, ya tetap Umar yang kena pukulan. Pemahamannya sama. Cuma nanti alasannya ada kalanya lil qasar untuk meringkas, ada kalanya karena memang sudah fa'ilnya itu sudah diketahui. Gak tahu kalau ada alasan yang lain. Ya saya ketahui berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan naibul fa'il itu karena memang sudah diketahui fa'ilnya, kemudian atau memang karena leposer itu mereka. Tapi rata-rata memang maf'ul ya, meskipun di sini ada masdar, ada jar majrur. Ini jarang sekali.
Ini jarang sekali. Kalau naibul fa'il ya contoh-contoh yang banyak baik di Al-Qur'an ataupun di kitab-kitab itu adalah posisi maf'ul yang mengganti posisinya fa'il, yang menempati tempatnya fa'il. Sedangkan yang lain itu jarang-jarang meskipun ada, Mas. Kalau biasanya ada masdar, ini masdar. Lumrahnya adalah maf'ul. Masdar juga ada. Oh, ini kemarin sebenarnya sudah ya, karena ini berkaitan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il itu pasti didahului oleh fi'il yang mabni majhul, sehingga di sini juga menyinggung bagaimana cara membuat fi'il madi ma'lum menjadi majhul. Bagaimana cara membuat fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul daripada fi'il mudhari yang ma'lum. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana proses memajhulkan fi'il madi, bagaimana proses memajhulkan daripada fi'il mudhari. Kalau fi'il madi wa awwalul fi'il alladhi huna yudham wa kasru ma qabla al-akhiri multazam. كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي. Cara membuat fi'il madi kalau gampangnya kalau fi'il madi apa namanya yang gampang biasanya kayak gini takbirnya. Dzumma awwaluhu kalau fi'il madi dzumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya sebelum akhir dibaca kasrah. Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dibaca kasrah sebelum akhir. Nasoroh menolong menjadi nusiro ditolong. Doroba memukul, duriba dipukul. Kemudian fa'ala melakukan, fu'ila dilakukan, dikerjakan. Kalau fi'il mudhari ya sama, awalnya dibaca dhamma. Yang membedakan hanya di sebelum akhir. Dhamma awal. Kalau yang fi'il mudhari, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yansuru yunsaru yadribu yudrabu yajlisu yujlasu yad'u yud'u. Nanti maknanya asalnya yansuru menolong, yunsoru ditolong. Kalau majhul baik daripada fi'il madi ataupun daripada fi'il mudhari maka secara pemaknaan adalah di. Nanti ditambah di dan kan. Nasara menolong, nusiro ditolong. Wa awal fi'il alladhi kaba'a munkasir huwa alladhi qad sya'a. Nah, nanti ketika berupa bina ajwaf, sebenarnya kan seperti halnya ba'a atau qola, ba'a, qola, ba'a. Itu kan ba'a asluhu baya'a, qola asluhu qawala. Bina ajwaf. Bina ajwaf itu adalah lafaz yang ain fi'ilnya itu berupa huruf illat. Setiap lafaz yang ain fi'ilnya berupa huruf illat itu dikatakan dengan bina ajwaf. Ajwaf, meskipun huruf illat itu ada tiga, ajwaf itu cuma ada dua. Ada ajwaf wawi, ada ajwaf yai. Kalau berupa bina ajwaf, misalnya kola atau ba'a, cara mudahnya adalah maka huruf yang utara depan dibaca kasroh. Ba'a, berarti baknya langsung berhak baca akar kasroh. Ba'a, kemudian iyanya itu diganti, kemudian dan alifnya itu diganti iya. Oh, keliru.
Keliru ini ya. Dan iyanya itu diganti, oh betul. Dan alifnya ba'a diganti dengan iya. Maka kan ba'a setelah itu bi. Ada alifnya. Alifnya itu diganti dengan iya. Maka menjadi bi'ah. Jadi majhulnya ba'a adalah bi'ah. Seperti hanya qona. Maka huruf awalnya dibaca kasrah. Kemudian alifnya diganti dengan iya. Karena iya itu adalah huruf yang memantas apa namanya. Iya, karena iya itu merupakan huruf yang dipilih. Kenapa iya yang dipilih? Karena iyalah yang memantasi terhadap harakat fathah. Gandengnya harakat fathah itu dengan harakat kasroh. Kasroh itu dengan iya. Fathah itu dengan alif. Waw itu dengan dhamma. Ba'a menjadi bi'a. Qala menjadi qila. Qala yaqulu. Kalau majhulnya adalah yuqwalu. Yansuru maka yunsoru. Yabi'u yuba'u nanti. Yabi'u ba'a yabi'u maka majhulnya adalah yuba'u. Qala yakulu maka majhulnya adalah yuqalu. Ya, tinggal lihat bagaimana prosesnya yuqalu asluhu yuqwalu ala wasni yaf'alu. Wa dzaka imma mudmarun aw mudharu thanihima ka yukramul mubashiru. أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أزعم دعي إلا أنا. Naibul fa'il sama dengan fa'il ya. Naibul fa'il itu sama dengan fa'il, yaitu sama-sama terbagi menjadi dua. Naibul fa'il itu sama seperti hanya fa'il, sama-sama menjadi dua. Ada naibul fa'il isim domir, ada naibul fa'il isim dohir, ada naibul fa'il isim domir, ada naibul fa'il isim dohir. Sama seperti hanya fa'il. Kalau naibul fa'il isim dohir berarti itu tampak. Duriba Zaidun. Contoh-contoh yang tadi itu yang kita contohkan adalah naibul fa'il isim zahir. Yang kita contoh-contohkan adalah naibul fa'il isim zahir. Kalau dhamir ya seperti biasa menggunakan dhamir muttasil yang mahalnya adalah mahal rofa. Kalau dhamir muttasil berarti duribtu, duribna, duribtu, duribna, duribtum itu. Duribti, duribtuma. Berarti setelahnya karena diawali dengan fi'il mabni majhul, berarti domirnya itu posisinya adalah naibul fa'il, naibul fa'il ya dibaca rofa. Nah, jatuh setelah karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman, Ustaz. Coba sekarang buat contoh naibul fa'il. Terserah tarkibnya mau di model bagaimanapun terserah. Satu per satu. Dimulai dari ukhti apa namanya Devilia, tafadhali ya ukhti. Turiko nukudun. Suriqo nuqudun. Oke.
Ukti suci. Kutiba ad-darsa. Oke. Kutiba kutiba ad-darsa. At-tars. Kutibat tarsu. Ad-darsu. Ya, tarsu. Muhammad Rozali. نذرت Hah? نذر نذرت Oke, menggunakan naibul fa'il isim dhahir. Oke. Ada lafaz-lafaz yang dipastikan itu majhul, berarti setelahnya itu pasti menjadi naibul fa'il. Ada lafaz-lafaz yang pasti majhul dan setelahnya itu adalah naibul fa'il. Apa saja yang antum mungkin ketahui? Lafaz-lafaz tersebut adalah majhul yang setelahnya itu ketika majhul otomatis kan setelahnya adalah naibul fa'il. Meskipun tidak secara 100%, tapi 90% lafaz itu pasti majhul. Yukrohu. Coba kita ambil cari yang harkat ya ini. Pastikan yukrohu ini. Ini pembuktian yang harkat. Yukrohu ini yukrohu. Ini lafaz yang pasti majhul. Semisal yang ya, misal bukan dipastikan secara 100% ya. 90% lah nanti kemungkinan besar itu pasti majhul. Kecuali yang ini ya krohu ini kan. Tidak secara 100%. Yukrohu. Ini kan makanya yukrohu. Yang tidak berharkat juga pasti yukrohu ini. Ini yukrohu. 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 La yukrohu. Jadi 90% pasti yukrohu. Bukan cuma 90% ya, di atas 90% ini pasti majhul ini. Ini buktinya, ini dari sekian kitab ini sudah majhul semua. Saya cari yang ada harkatnya, ini tidak harkat ini juga yukrohu. Yukrohu semua. Yukrohu, yukrohu. Cuma ada satu yang ya, la yakrohu, yakrohu. Nah, ini adalah lafaz-lafaz yang dipastikan majhul. Jadi ketika sudah meskipun kepastiannya tidak nyampe 100% karena memang ada satu dua yang tidak dimajhulkan. Tapi ketika sudah menemukan lafaz ini ya tidak usah bingung karena kemungkinan kemungkinan pasti yukrohu, kemungkinan besar itu pasti yukrohu. Kalau yang yakrohu itu juga jarang-jarang, satu dua. Jadi gak usah bingung, yukrohu berarti ini majhul. Tinggal mencari mana naibul fa'ilnya. Gitu. Berarti sudah berkaitan dengan pemahaman. Ini misal wa yukrohu fiha tahassurun ay wad'u yadihi ala hadir ala khadiratihi. Mana naibul fa'ilnya? تحسر Takhassur. Yukrohu somuhu. Somu ini. Wa yukrohu li ahihi ma yakrihuhu ma yakrihuhu li nafsihi. Mana naibul fa'ilnya? Ma yukrihuhu li nafsihi. لأخيه Ma li akhihi ini kan apa namanya?
Majrurnya itu. Ma yukrohuhu li nafsi. Ma, iya kan? Ma-nya itu. Oke. Ini yang pasti dimajhulkan. Apalagi selain yukrohu? Yo, monggo apa yang antum ketahui? Apa ini? Yusannu. Yusannu disunatkan. Misal, wa annahu yusannu fi tawafil umrati wa fi tawafin wahidin fil hajj. Mana naibul fa'ilnya? Yusannu kan majhul. Mustatir. Mustatir kalau ini. Ini berarti naibul fa'ilnya adalah Mustatir naibul fa, satu. naibul fa'ilnya berarti ini berupa domir ya. Naibul fa'ilnya berupa isim domir. Naibul fa'ilnya adalah berupa isim domir. Jadi yusannu disunatkan. Jadi coba gitu ya. Ini kan yang tidak diharokatkan pasti juga yusannu. Ini yusannu ini yusannu yusun wa yusannu. Coba wa yusannu ini majhul ya wa yusannu li muridihi aydan izalatul awsahi wasyu'ur. Mana naibul fa'ilnya? Iya lagi. Izalatul awsah. Ini wa yusannu berarti ini semuanya adalah majhul sehingga kalau majhul ada naibul fa'il wa yusannu i'fa'ul lihya. Semuanya. Nah, yusannu semua. Jadi gak usah bingung. Yukrohu, yusannu. Tidak usah yasunnu. Itu kan maklumnya. Pasti majhul ini. Karena 90% lebih ini pasti dipastikan majhul. Ya yusannu, yukrohu. Gak usah bingung-bingung kalau sudah menemukan lafaz itu. Beda halnya dengan yadribu. Wah itu ini harus melihat konteksnya dulu. Apa yadribu, apa yudrobu. Apa yansuru, apa yunsoru. Harus jeli melihat teks. Tapi kalau yasunnu yukrohu itu sudah dipastikan naibul fa'il wis langsung banyak yukrohu. Apalagi silakan antum selain ini yang antum ketahui yang mungkin pernah membaca-baca apa yang dipastikan hampir dipastikan majhul. Yusamma. Yusamma Yusamma. diberi nama wa yusamma memberikan nama yusami itu masih banyak antara yusami dengan yusama ya. Tapi kebanyakan lebih mendominan yusama memang. Yustahabbu kan itu. Yustahabbu. Yustahabbu misal yustahabbu. Nah,
Ini sudah. Ya, misalnya ini, wa yustahabbu laha an taqifa nazilatan la raqibatan li'annahu aswanu laha wa astaru war rujul. Mana naibul fa'ilnya wa yustahabbu itu? Mustafir itu. Hmm? Coba yang lain. Apa maksudnya? Wa yustahabbu dan disunahkan laha baginya, tergantung baginya siapa ya. Antaqifa untuk menetap. Nazilatan. Nazilatan la rokibatan nazilatan berjalan mungkin ini la rokibatan tidak menunggangi li'annahu aswanu laha karena hal tersebut lebih menjaga baginya perempuan wa astaru dan lebih menutupinya warrojulu sedangkan orang laki-laki ini pembahasan apa ini ya ini yustahabu semua makanya yustahabu kalau yustahabu yang pertama ini naibul fa'ilnya adalah antakifa yustahabu ini naibul fa'ilnya ayyakuna yustahabu ini naibul fa'ilnya antakuna. Yustahabu ini naibul fa'ilnya antakuna. Yustahabu ini naibul fa'ilnya kaunuhu. Yustahabu ini naibul fa'ilnya raf'u yadihi. Jadi nggak usah bingung, yastahabu apa yustahabu ini majhul apa maklum, majhul apa maklum. Lafat-lafat ini yukrohu yusannu pasti ini juga yustahabu. Nanya soal Hah? berarti fiil itu bisa juga menjadi label fa'il kan? Gimana sih? Jadi fiil itu bisa menjadi label fa'il. Itu Nah, iya tersebut. ini namanya an-masdariyah. Yustahabu kaunuhu rokiban gitu kalau nanti takwil masdarnya. Namanya an masdariyah. Nanti tetap ditakwil kepada isimnya. Ditakwil Yustahabu dengan isim. ayyakuna annya an masdariyah. Sehingga mentakwil masdar yustahabu kaunuhu rokiban. Jadi isimnya gitu. Kaunuhu rokiban. Coba ini. Coba yang ini. Silahkan gantian. Devilia yang ini mana naibul fa'ilnya? Dukhul Ustaz. Yang ini. Duhul ya. Ya Ustaz, dukhul. Oke, ini Li naibul fa'ilnya adalah domir ya. Duhul bukan ini majrur. Naibul fa'ilnya adalah domir ya domir yang takdirnya nanti huwa yang kembali ke depan otomatis nanti apa pemahaman di depan itu. Kalau yustahabu ini untuk suci mana naibul fa'ilnya? Domer juga Ustadz. Domir juga rata-rata ini domir ya. Eh, Waktu nunggu anggur banget. Kalau coba ukti suci lagi kalau yang ini mana naibul fa'ilnya?
Kiroah. Kiroah itu ya. Kiroah defilia. Kalau yang wayus tahabu ini mana naibul fa'ilnya? Hmm. At- Tasbih kan? At-taswiyah, oke. Sekarang Rozali kalau yustahabu ini nama mana naibul fa'ilnya? Rozali nggak ada ya. Coba ya Suci, Ukti Suci, yustahabu ini mana naibul fa'ilnya? Takuna. Antakuna. Antakuna annya adalah an masdariyah. Annya adalah an masdariyah. Annya ini adalah annya an masdariyah. Ya, silakan kira-kira apa lagi yang kira-kira itu majhul, apa namanya majhul yang dipastikan majhul. Belum penemuan tuh. Selain yukrohu, selain yustahabu, kemudian selain yusano itu, mana apa? Ya nemu. Yang masih bingung berkaitan dengan Naibul Fa'il, monggo. Ustaz, um, Ya, monggo tafadhol. ini Ustaz masih belum apa ini mengidentifikasikan itu maksudnya naibul fa'ilnya domir atau yang ini kalimat setelahnya gitu. Kan terkadang ada yang naibul fa'ilnya itu di setelah kalimat dua kalimat setelahnya gitu Ustaz. Gimana gimana? Coba ulang berkaitan untuk membedakan antara Ini naibul fa'il yang berupa mengidentifikasikan ini Ustaz, ya, naibul fa'ilnya. Kayak tadi eh, kan oh ternyata naibul fa'ilnya itu didomir gitu. Terus iya tadi betul. fa'ilnya ada di dua kalimat setelah itu gitu kayak antakuna. Nah, itu gimana ya Ustaz? Ininya caranya gitu. Kalau kayak gitu itu dilihat dari tetap dari pemahamannya nanti ikuti. Kayak gini ya misalnya. Wa yustahabbu yang disunahkan nanti itu apa? Nanti wa yustahabbu li kulli wahidin disunnahkan bagi setiap orang apa yang disunahkan. Nanti kan pasti ditanyakan kan? Apa le apanya ini itu naibul fa'ilnya nanti. Ini kan kalau di yustahabbu li kulli wahidin yustahabbu li kulli wahidin dan disunahkan bagi setiap masing-masing orang apa yang disunahkan pasti kan dicari kan kesunahan apa
Zikrul mauti apa ingat mati. Berarti zikrul maut itu yang menjadi naibul fa'ilnya. Bayanul ayyam penjelasan tentang hari beberapa hari. Allati yustahabbu yang disunnahkan. Apa yang disamakan siyamuha? Apa? Jadi bermakna apa nanti itu? Bentar, bentar. Ini. Yustahabu disunahkan. Disunahkan apa? Takhirul zuhuri apa? Mengakhiri zuhuri. Nah, hal yustahabu liman sami'ah. Hal apakah yustahabu disunahkan? Liman bagi orang sami'ahu yang mendengarnya. Disunahkan apa? Ayyaqula lahu apa? Mengucapkan yarhamukallah. Lafaz yarhamukallah. Ketika ada orang hal yustahab apakah disunahkan liman sami'ahu bagi orang yang mendengarkan alhamdulillah ayyakula untuk mengungkapkan ayyakula apa untuk mengungkapkan yarhamukallah. Nanti itu kalau sudah apa namanya melihat dari pemahamannya nanti kita apa yang disunahkan pasti kan tanya-tanya yang disunahkan apa gitu. Disunahkan itu apa. Oh ya Ustaz, jadi ketika apa mengidentifikasi seperti itu, kita tetap menghadirkan failnya ya sebenarnya di situ. Iya, Gusti. Jadi kayak gitu. Dan pasti ketemu. Masih bingung enggak? Bingung. Dipraktekkan, coba saja praktek. Ini di antum buka saja websitenya ini adalah kitab Turos. Ini bisa berupa aplikasi di apa namanya ya di handphone itu di HP kan enak. Sekarang kan kalau bawa kitab kan nggak mungkin mau bawa kitab kemana-mana kan nggak mungkin bawa kitab. Kalau HP kan pasti nggak bakalan ketinggalan. Jadi sekali-kali lihat gini, prakteknya kayak gini sudah. Ini kalau semua kitab nanti ada, sekedar praktek-praktek lah. Ini kalau mau mencari lafaz-lafaz apa. Tapi kalau langsung mau baca kitabnya kan kayak gini, tinggal di kutub ini. Enggak saja misal Fathul Qorib mau baca-baca ini tinggal kayak gini. Ingin bab apa kan tinggal kayak gini. Sekedar praktek-praktek saya sarankan ya selalu buka kayak gini. Daripada nganggur kan sekarang kan pastinya sibuk orang-orang melihat para sibuk main HP, lihat HP kadang nggak ketemu apa saja yang dilihat. Mungkin cuma galerinya, WA. Mending baca-baca kayak gini, apalagi sesuai dengan prodi antum. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya.